Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tokoh yang bernama Pua dan Shifra. Nah, ini merupakan poin keempat dari tokoh yang bernama Pua dan Shifra. Dalam Keluaran pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini Bapak Ibu. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang mereka telah bersalin." Nah, saya ingin bertanya kepada setiap kita Bapak Ibu, setujukah kita bahwa akar dari banyak bentuk krisis kehidupan adalah krisis akan hikmat? Saya ulang Bapak Ibu, setujukah kita bahwa akar dari banyak bentuk krisis kehidupan adalah krisis akan hikmat? Krisis akan hikmat yang saya maksud adalah di mana kita mengalami pengalaman habis akal atau stuck, tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak tahu harus berbuat apa-apa, pada akhirnya kita pasrah dengan keadaan. Jadi hal yang paling berbahaya dalam kehidupan ini adalah ketika kita mengalami pengalaman krisis hikmat. Nah, hikmat adalah kata yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Ketika kita membangun rumah tangga, yang kita butuhkan adalah hikmat. Ketika kita membangun bisnis atau pergaulan kita di luar sana, kita butuh hikmat. Ketika kita bekerja di kantor pun kita butuh hikmat. Melayani Tuhan kita juga butuh hikmat. Nah, tanpa kita sadari, semua area kehidupan kita sebenarnya butuh hikmat dalam menjalaninya. Ulangi Bapak Ibu, tanpa kita sadari ternyata semua area kehidupan kita sebenarnya butuh hikmat untuk menjalaninya. Itulah sebabnya ketika kita mengalami pengalaman krisis hikmat, itu akan memicu bentuk krisis-krisis lain dalam kehidupan. Saya kasih contoh, misalnya, mengapa banyak orang memutuskan mengakhiri rumah tangganya? Jawabannya karena krisis hikmat. Sudah kehabisan akal untuk mempertahankannya. Mengapa banyak usaha atau pekerjaan yang tidak maju-maju? Jawabannya karena krisis hikmat. Kita sudah kehabisan akal. Mengapa banyak pelayanan stagnan? Karena kita krisis hikmat. Kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akar dari banyak bentuk krisis kehidupan adalah krisis akan hikmat. Nah, apa pelajaran dari Pua dan Shifra buat kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Apa pelajarannya? Pua dan Shifra adalah dua pribadi yang kaya akan hikmat Allah. Dua pribadi yang kaya akan hikmat Allah. Ketika raja memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi Ibrani, Tuhan menganugerahi mereka hikmat untuk berkata-kata. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saja mereka kehabisan akal atau krisis akan hikmat, maka mereka akan mengikuti perkataan raja untuk membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah itu. Maka betapa berdosanya mereka. Syukur kepada Allah, mereka takut akan Tuhan dan berhikmat sehingga tindakan mereka pun sangat tepat dilakukan. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya kepada setiap kita. Adakah di antara kita saat ini sedang mengalami pengalaman habis akal dan tidak tahu harus berbuat apa? Saya ulang Bapak Ibu, adakah di antara kita saat ini sedang mengalami pengalaman habis akal dan tidak tahu harus berbuat apa? Karena banyaknya tekanan hidup dan masalah yang menghimpit kita, sama seperti Pua dan Shifra, mereka sebenarnya di posisi yang serba salah. Tapi belajar dari mereka bahwa ketika hikmat Tuhan memenuhi kita, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu, ketika hikmat Tuhan memenuhi kita, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Jadi pagi ini datang sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ketika hikmat Tuhan memenuhi kita, maka percayalah kita akan menemukan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita. God bless you.